Meminta bantuan jin. Meminta bantuan jin ada yang boleh. Bermuamalah dengan bangsa jin tidak semuanya terlarang. Meminta bantuan mereka pun tidak semuanya syirik. Para ulama telah merincikan hal ini dalam kitab mereka. Di antaranya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa permintaan bantuan manusia kepada jin ada 3 keadaan, yaitu: pertama, meminta bantuan mereka dalam hal ketaatan kepada Allah, seperti menjadikannya wakil untuk menyampaikan syariat. Misalnya seorang memiliki sahabat dari bangsa jin mukmin. Kemudian jin itu mengambil ilmu darinya. Lalu ia pun menyampaikan ilmu itu, syariat, kepada kaumnya. Hal ini hukumnya boleh. Bahkan bisa jadi menjadi hal yang terpuji yang dituntut dari syariat karena ini merupakan dakwah. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran tentang bangsa jin yang mendengar Al-Quran dari Rasulullah kemudian mereka sampaikan kepada kaum mereka. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran, yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Garis bawah Quran Surat Al-Ahqaf 29-32. Kedua, meminta bantuan mereka dalam perkara yang mubah. Hal ini hukumnya juga mubah boleh, tapi dengan syarat bahwa wasilahnya harus mubah pula. Jika wasilahnya haram maka hukumnya juga haram. Seperti apa yang pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa Umar bin Khattab terlambat datang dari perjalanan safarnya, sehingga membuat resah pikiran Abu Musa radhiyallahu anhu. Lantas para sahabatnya pun berkata, ada seorang wanita dari penduduk Madinah memiliki sahabat dari bangsa jin. Coba kalau engkau perintahkan wanita itu untuk mengutus sahabatnya tersebut, jin, untuk mencari Umar. Abu Musa pun melakukannya. Jin itu pun berangkat kemudian selang beberapa waktu ia kembali seraya berkata, Amirul Mukminin baik-baik saja. Beliau sedang menggembalakan unta-unta zakat di tempat anu. Akamul Marjan fi Ahkamilyan. 38. Al-Qaulul Mufid. 2/63. Ketiga, meminta bantuan dalam hal yang haram. Seperti minta bantuan untuk mengambil harta orang lain maka hukumnya haram. Apabila wasilahnya mengandung kesyirikan seperti harus dengan memberikan tumbal atau sesuatu sebagai bentuk takarub kepada mereka maka hukumnya menjadi syirik. Apabila wasilahnya tidak ada kesyirikannya maka hukumnya maksiat. Inilah yang dimaksud dalam ayat. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran Surah Al-Jin 6. Diringkas dari penjelasan Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaulul Mufid 2/62-63. Demikianlah keterangan para ulama berkaitan dengan perincian meminta bantuan kepada jin. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Ditulis oleh garis bawah Zahir Al-Minangkabawi garis bawah.